Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi penting dalam ekonomi pembangunan, yaitu teori self-discovery dan relevansinya terhadap inovasi ekonomi di Indonesia. Nah, teori ini membantu kita memahami bagaimana suatu negara dapat menemukan sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan dan daya saing jangka panjang. Lalu, bagaimana sebenarnya konsep self-discovery bekerja dan mengapa teori ini penting bagi Indonesia? Mari kita bahas bersama. Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, namun masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Salah satu masalah utama adalah ketergantungan pada ekspor komoditas primer serta lemahnya basis industri dan inovasi. Kondisi ini membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan sulit naik ke tingkat nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam konteks tersebut, teori self-discovery menjadi sangat relevan. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara tidak dapat mengetahui secara pasti sektor ekonomi apa yang paling potensial tanpa melalui proses pencarian, pembelajaran, dan juga eksperimen. Nah, penemuan sektor unggulan bukanlah hasil perencanaan yang sempurna, melainkan hasil dari proses mencoba, belajar dari kegagalan, dan terus beradaptasi. Nah, self-discovery menekankan bahwa inovasi ekonomi membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko. Pelaku usaha seringkali harus mencoba aktivitas ekonomi baru yang belum tentu berhasil, tetapi jika berhasil, sektor tersebut dapat berkembang dan menjadi sumber pertumbuhan baru. Namun, jika gagal, kerugian biasanya ditanggung oleh pelaku usaha. Sementara itu, pengetahuan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Karena itu, peran negara menjadi sangat penting. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan kondusif bagi eksperimen ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung inovasi, insentif bagi sektor baru, perlindungan terhadap risiko awal, serta investasi pada riset dan pengembangan. Nah, di Indonesia, proses self-discovery masih menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi kebijakan antar instansi belum optimal, kemudian kapasitas kelembagaan masih lemah, dan investasi riset relatif rendah. Selain itu, usaha kecil dan menengah seharusnya menjadi motor eksperimen ekonomi seringkali belum mendapatkan dukungan yang memadai. Meskipun demikian, tanda-tanda self-discovery mulai terlihat di berbagai sektor. Perkembangan ekonomi digital, ekonomi kreatif, energi terbarukan, serta inovasi berbasis komunitas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menemukan sumber pertumbuhan baru. Nah, sektor-sektor ini tumbuh melalui pembelajaran bersama, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan juga pemerintah. Self-discovery tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kelembagaan. Keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi, kepemimpinan yang adaptif, serta kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tanpa ekosistem yang mendukung pembelajaran, dan inovasi, proses self-discovery akan berjalan lambat. Sekian dari saya terkait materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.